saya Dwi Adinda Cahyabila Yusuf akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya Dwi Tika Syaputri mengenai pajak penghasilan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Eva Malina Simatupang. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian pajak. Pengertian pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Setelah itu, kita akan membahas tentang subjek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi terdapat dua jenis, yaitu orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri. Yang kedua, ada badan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Dan yang keempat, bentuk usaha tetap. Berikut ini adalah tabel tarif penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 5A tentang besarnya tarif penghasilan kena pajak bagi WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Ini saya tampilkan daftar PTKP untuk perhitungan pajak WP orang pribadi mulai tahun pajak 2016. Contoh kasus. Di bawah ini, contoh kasus perhitungan PPh pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah DTP. Tuan Deni, K-1 atau kawin mempunyai anak 1 merupakan pegawai tetap di PT XYZ Industri Makanan Bayi KLU 10791. Pada bulan April 2020, ia menerima gaji dan tunjangan sebesar 15 juta rupiah dan membayar iuran pensiunan sebesar Rp300.000. Jika disetahunkan, penghasilan Tuan Deni menjadi Rp180 juta. Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, Tuan Deni mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih di bawah Rp200 juta. Berikut ini adalah penyelesaian dari contoh kasus tersebut. Yang pertama kita cari adalah perhitungan PPh pasal 21 terutang Tuan Deni di bulan April 2020, di mana gaji dan tunjangan Tuan Deni sebesar 15 juta rupiah, biaya jabatan sebesar 500 ribu rupiah, dan iuran pensiunan sebesar 300 ribu rupiah. Maka penghasilan neto sebulan Tuan Deni adalah sebesar 15 juta 800 ribu rupiah. Yang kedua yaitu penghasilan neto setahun, di mana 12 dikali penghasilan neto sebulan sebesar 12 dikali 15 juta 800 ribu rupiah, maka hasilnya adalah 189 juta 600 ribu rupiah. Dengan PTKP atau K-1 sebesar 63 juta rupiah, maka PKP setahun Tuan Deni adalah sebesar 126 juta 600 ribu rupiah. Yang ketiga adalah PPh pasal 21 terutang setahun, di mana 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2 juta 500 ribu rupiah. Yang kedua, 15% dikali 76 juta 600 ribu rupiah, maka hasilnya 11 juta 490 ribu rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang selama setahun sebesar 13 juta 990 ribu rupiah. PPh pasal 21 terutang sebulan yaitu 13 juta 990 ribu rupiah dibagi selama 12 bulan. Maka hasilnya yaitu 1 juta 165 833 ribu rupiah. Maka besarnya penghasilan yang diterima Tuan Deni pada bulan April 2020 setelah mendapatkan insentif PPh pasal 21 adalah gaji dan tunjangan sebesar 15 juta rupiah, dikurang dengan iuran pensiunan per bulan sebesar Rp300.000 dan dikurang dengan PPh pasal 21 sebesar Rp1.165.833. Maka penghasilan setelah pajak Tuan Deni yaitu sebesar Rp13.534.667.
dikurang dengan PPh pasal 21 atau DTP sebesar Rp1.165.883. Maka jumlah yang diterima oleh Tuan Denny pada bulan April 2020 setelah mendapat insentif pajak PPh pasal 21 adalah sebesar Rp14.700.050. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bye-bye!